Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa asdaqul hadiits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Oke, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji tanya jawab tauhid untuk anak-anak. Dari kajian intensif tauhid untuk guru dan orang tua. Dan kita ulas soal yang ke-13 sekarang ya. Ke-14 sampai ke-18. Ya. Adapun bagi yang belum pernah ikut sebelumnya, bisa dilihat nanti rekamannya ya di YouTube sudah ada. Insyaallah taala nanti akan dikirim. Yang penting di grup sudah disebar linknya ya, nanti dilihat saja di situ. Baik. Ya, jadi sudah kita bahas dan kita di pelajaran ini masih dalam pembahasan ma'rifatun Nabi ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita uraikan ada 12 soal ya. Nah, dari ma'rifatun Nabi. Ya. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebelumnya sudah kita uraikan tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di umur berapa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Sudah diterangkan ya. Di umur 40 tahun. Kemudian dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan rasul? Dan yang sudah dijawab juga dengan surah Al-Alaq untuk nabi. Adapun untuk rasul adalah surah Al-Mudaththir. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq dan 5 ayat yang pertama dari surah Al-Mudaththir. Kemudian sudah diterangkan juga di soal yang ke-11 tentang misi diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk mendakwakan tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Demikian dari misi Nabi dan Rasul juga yang telah diutus oleh Allah sebelum beliau juga seperti itu. Kemudian juga sudah diterangkan dari kerasulan beliau itu mencakup siapa saja. Nah, itu mencakup seluruh jin dan manusia. Seluruh jin dan manusia. Ini sudah kita bahas ya. Jadi beda dengan para nabi dan rasul yang lain. Kalau para nabi dan rasul yang lainnya, mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Nabi Musa itu untuk Bani Israel sendiri. Ya, ada nabi yang hidup di masa Nabi Musa ketika itu, tapi dia tidak mesti beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, seperti Nabi Khidir, itu sezamannya dengan Nabi Musa. Tapi tidak diharuskan dia beriman kepada Nabi Musa. Nah, demikian pula di risalah Nabi Ibrahim alaihissalam
Ya, beliau sezaman dengan Nabi Lut. Tapi antara dua nabi ini ada kaumnya masing-masing. Nabi Musa juga sezaman dengan Nabi Syuaib. Hanya masing-masing punya apa? Punya kaum. Ya. Tidak diharuskan mereka beriman kepada nabi yang lain. Tapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini diwahyukan atau diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan jin. Jadi siapapun yang mendengarkan Nabi kita telah diutus atau Nabi Muhammad SAW telah diutus, maka dia wajib mengimaninya, beriman dengannya dan mengikuti agama yang beliau bawa. Karena kapan dia tidak mengikuti agama yang beliau bawa, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Di riwayat lain kadang dikatakan illa kana min ahlin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengarkan salah seorang dari umat ini, tidak Yahudi atau Nasara, ya, aku diutus kemudian dia tidak beriman pada apa yang aku bawa dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, apakah dia manusia ataupun jin, diancam dengan hal tersebut. Jadi dari pembahasan yang sudah kita terangkan ya di pembahasan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk di soal yang ke-13. Nah, kita ada pertanyaan tentang masalah sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga akan diterangkan masalah mukjizat Nabi SAW yang paling besar, yang senantiasa ada atau yang senantiasa ada sampai hari kiamat. Dan juga akan diterangkan masalah Isra Mi'raj. Walaupun Isra Mi'raj ini sudah kita bahas juga dulu di pondasi yang kedua, di pembahasan masalah salat. Iya. Baik. Kita lihat dari soal yang ke-13. Dikatakan di situ, ma mauqifu Quraisyin ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi. Ma mauqifu Quraisyin ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi. Ya, lihat jawabannya yang sudah dikirim tadi ya. Nah, jawabannya kadabuhu wa haduhu wa taraduhu wa qalu sahirun kadzdzab. Ya, jawaban ini kita ambil dari ringkasan al-usul tsalatsa. Kadabuhu, mereka mendustakannya, wa haduhu, mereka ya menyakitinya, wa taraduhu, mereka mengusirnya, wa qalu sahirun kadzdzab, dan mereka berkata penyihir lagi pendusta. Ya. Baik, itu dari perkataan beliau rahimahullah taala, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di ringkasan al-usul tsalatsa. Ya. Nah, semana dengan apa yang kita terangkan ya di jawaban sebelumnya. Ya, baik. Ya, jadi ini pembahasan seputar masalah mauqif Quraisy. Bagaimana sikap kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya. Jadi ini kalau kita bahas masalah mauqif sikap Quraisy ketika itu, ini kita akan berbicara masalah sirah. Ya, masalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pembahasan masalah ma'rifatun Nabi ini berkaitan dengan masalah sirah ya. Masalah sirah. Hanya kita di sini kan tidak membahas lengkap. Kita hanya bahas kadar yang cukup saja untuk dihafal, didengarkan dan diamalkan. Untuk tahap pemula atau anak-anak. Ya. Banyak pembahasan sirah tidak kita terangkan di sini ya. Karena nanti ada buku yang lain yang kita akan kaji insyaallah taala di pembahasan sirah itu. Ya. Lebih terperinci yang menjelaskan tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang telah didengarkan tadi itu
mereka mendustakannya, mereka menyakiti Nabi, mereka mengusirnya, dan mereka katakan Nabi ini tukang sihir lagi pendusta. Ini terjadi ya ketika Nabi sudah berdakwah terang-terangan. Ya, dimaklumi kan dakwah Nabi di awal kali beliau berdakwah di Mekah ketika itu secara sirriyah, secara rahasia ya, sembunyi-sembunyi. Ya, itu berjalan selama 3 tahun. Berjalan selama berapa? 3 tahun. Ya. Nah, banyak yang masuk Islam di situ. Di antara orang-orang yang pertama masuk Islam adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dari sahabat laki-laki yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari anak-anak ketika itu yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian disusul dengan sahabat-sahabat yang lain, sahabiah yang lainnya. Nah, secara sedikit demi sedikit. Ya, ketika Nabi telah diperintah oleh Allah untuk berdakwah terang-terangan, ya setelah berlalu 3 tahun dari hijrah atau 3 tahun dari turunnya wahyu yang pertama, nah maka beliau diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan, berdakwah secara terang-terangan. Ya, nah, ketika beliau nampakkan dakwah terang-terangan, maka muncullah di situ gangguan-gangguan tadi itu. Ya, hanya mereka belum terlalu berani ya, orang-orang Quraisy, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi mereka menolak dakwah Nabi itu masih halus. Ya, awalnya itu kalau kita cerita sejarah ya, mereka itu pernah memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduk ketika itu, di kala itu orang-orang tokoh-tokoh Quraisy, ya duduk ya, di antaranya Abu Sufyan, yang ketika itu masih kafir ya, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Nah, jadi mereka ini memanggil Nabi SAW untuk berbicara, ya, berdiskusi begitu. Nah, awalnya mereka menawari Nabi agar menjadi pemimpin di antara mereka. Ya, karena Nabi ini kan sudah mendakwakan tauhid ketika itu ya. Jadi mereka sudah mulai terusik, ini tokoh-tokoh Quraisy ya. Jadi awalnya mereka panggil Nabi untuk berdiskusi. Nah, untuk berdiskusi. Ya, Nabi ditawari banyak tawaran-tawaran. Ya, mau diberi harta yang banyak, mau dijadikan dia orang yang paling banyak hartanya di tengah kaumnya ketika itu. Kemudian mau dijadikan orang yang punya kedudukan, ya, orang terpandang. Nah, bahkan mau dijadikan sebagai pemimpin. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan dalam sejarah ya. Nah, tapi Nabi SAW tidak menerima dari apa yang mereka tawarkan. Beliau hanya mengajarkan atau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Yang dikala itu di Ka'bah itu dari tempat peribadahan mereka, dari pusat peribadahan mereka di Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah dahulu kala itu ada berhala-berhala di sekitarnya ya. Nah, ada berhala-berhala di sekitarnya. Baik. Jadi selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada patung-patung itu. Ya, menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari letak kesyirikan orang-orang Quraisy. Nah, Nabi SAW mengajak mereka untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini kan sudah diterangkannya dari misi dakwah beliau, dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu awal-awalnya tadi ya. Mereka belum sampai menyakiti Nabi SAW. Ya, masih ditawari
kekuasaan, ditawari harta, ditawari kedudukan. Ya, tapi Nabi SAW tidak mau menerimanya. Ya, beliau berdakwah dengan hikmah, mengajak kaumnya dengan bahasa yang baik, ya, nasihat yang indah, dan beliau tidak kasar kepada mereka. Ya, bahkan diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya, ya, andai kata engkau kasar dan keras hati, maka mereka akan lari dari dirimu. Baik, itu awal kali. Ya, gangguan-gangguan ini itu muncul ketika paman Nabi SAW yaitu Abu Thalib wafat. Ya, nah, disitulah mulai muncul gangguan-gangguan yang besar. Nah, itu diterangkan dalam sejarah. Paman beliau Abu Thalib itu wafat di tahun 10 setelah kenabian. Ya, jadi Nabi sudah menjadi Nabi 10 tahun. Di tahun ke-10 itu paman beliau wafat, Abu Thalib. Ya, disusul lagi setelah itu 3 hari setelahnya istri beliau juga yang bernama Khadijah juga wafat. Nah, ini 2 orang dari orang yang sangat berharga dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pergi dalam waktu hanya beberapa hari saja di tahun ke-10 dari kenabian. Ya, jadi seperti itu ya, dari kisah sedikit dari kisah yang ada di Mekah. Jadi ketika mereka sudah, atau Abu Thalib ini sudah wafat, demikian pula Khadijah juga telah wafat. Ya, maka mulailah di situ masuk gangguan-gangguan. Ya, tadi yang kita jawab diterangkan oleh Syekh di jawaban beliau atau di buku beliau di ringkasan Al-Salat Salat kita ambil. Ya, mereka dikatakan di situ kadzabuhu wa aduhu wa taraduhu. Mereka mendustakan Nabi. Ya, bentuk-bentuk kedustaan itu banyak. Kadang mereka katakan Nabi itu pendusta. Ya, kadang mereka katakan Nabi itu tukang sihir. Ya, kadang mereka katakan Nabi itu orang gila. Nah, kadang mereka katakan Nabi itu tukang pembuat syair. Ya, dan seterusnya ya, dari gelar-gelar yang mereka berikan. Ya, demikianlah setiap Nabi dan Rasul datang, ya, pada kaumnya, kecuali kaumnya itu berkata sahirun kadzdzab. Nah, itu diterangkan dalam surah Az-Zariyat ya. Ya, kira-kira surah Az-Zariyat, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun kadzdzab. Tidaklah datang ya sebelum mereka dari para rasul, kecuali mereka berkata para rasul ini adalah tukang sihir lagi pendusta. Tukang sihir lagi apa? Pendusta. Dipahami ya? Nah, adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah itu saya bacakan sedikit. Dari ayat di surah Al-Hijr ayat ke-6. Dikatakan situ oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun." Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan padanya az-zikir, maksudnya Al-Qur'an ya. Kata mereka, innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu ini adalah orang gila. Jadi mereka sifatnya Nabi sebagai orang gila. Nah, di ayat yang lain di surah Shad diterangkan oleh Allah ayat keempat ya. Nah, wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka takjub ya tatkala Nabi itu mendatangi mereka, nah, sebagai pemberi peringatan dari mereka, dan berkatalah orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah tukang sihir lagi pendusta. Nah, jadi sudah 3 gelarnya kan, diberi gelar orang gila,
diberi gelar tukang sihir, ya, diberi gelar pendusta. Ini masuk semua dari masalah, dari kategori kadzabuhu. Mereka mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Ya, tapi Allah menghibur nabinya, ya. Diterangkan di surah Al-Hijr ayat yang terakhir. Nah, Nabi diperintah oleh Allah untuk bertasbih, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bertasbihlah, memuji Rabbmu, ya, dan jadilah kamu dari orang-orang yang sujud, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Nah, baik, bahkan mereka orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran mereka katakan hanya dongeng-dongengnya orang-orang dahulu. Ya. Nah, mereka katakan Al-Quran ini sihir, syair, dan seterusnya, ya. Dari apa yang mereka dustakan terhadap Al-Quranul Karim. Ya, ini bentuk kekafiran mereka, ya, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari ayat-ayat menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Kadzabuhu wa aduhu. Jadi mereka dustakan Nabi itu dengan gelar-gelar yang telah diterangkan tadi. Ya, mereka dustakan, apakah dia katakan pendusta, atau dia katakan tukang sihir, atau dia katakan orang gila. Dan di ayat yang lain di surah Al-Haqqah, ya, itu Nabi dikatakan dukun, dikatakan penyair. Wa ma huwa biqauli kahin. Maka dibantah oleh Allah, Al-Quran itu bukanlah perkataannya dukun. Di ayat yang lain, wa ma huwa biqauli syair. Ya, wala biqauli wa ma huwa biqauli kahin. Dan di ayat yang lain dikatakan wala biqauli syair, bukan juga perkataan penyair. Nah, menunjukkan mereka mendustakan Al-Quranul Karim. Ya, mendustakan Al-Quran Al-Karim dan juga sekaligus mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa yang lain lagi, ya. Selain dosa kesyirikan yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Nah. Baik. Jadi itu dari secara global dari mauqif orang-orang Quraisy. Jadi mereka dustakan. Kemudian dikatakan di situ lafaz yang setelahnya wa'aduhu. Mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah main fisik di sini. Kalau tadi itu masih main tuduhan-tuduhan saja, kata-kata. Ya. Ketika tidak mempan dengan kata-kata tadi, maka mereka sudah main apa? Main fisik. Ya. Nah, segera mungkin pernah baca sejarah, ya, kisah-kisah Nabi SAW disakiti oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Taif. Nah, Nabi SAW pernah sujud, ya, ketika itu di depan Ka'bah. Ini sudah terjadi setelah Isra Mi'raj, ya. Sedang sholat, ya, datang pentolan Quraisy. Dia hamparkan selendangnya di leher Nabi SAW. Agar Nabi ditarik dari belakang. Ya, datang Abu Bakar As-Siddiq, ya, menghalangi dari orang itu. Dan kemudian juga di kisah yang lain Nabi sedang sujud, ya, datang lagi orang yang sama dari pentolan Quraisy itu. Dan diletakkan kotoran di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diletakkan hari-harinya bayi yang baru lahir di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari sebagian dari perbuatan fisik mereka. Nah, demikian pula kisah istri Abu Lahab itu, kan, ya, yang senantiasa menaruh kotoran di depan pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang dia taruh duri, ya. Maka turun ayat yang menjelaskan akan kekafiran istri Abu Lahab ini. Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, satu surah penuh,
Ya, menjelaskan tentang celaan kepada Abu Lahab dan istrinya. Ya, di antara ayatnya diterangkan di situ, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Itu satu surah penjelasan akan kecelakaan Abu Lahab dan istrinya sekaligus. Dikatakan untuk istrinya, dikatakan di situ, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya dia lagi membawa kayu bakar. Itu di neraka ya, di neraka nanti. Baik. Karena dia di dunia menyebarkan duri, menyebarkan kotoran. Nah, di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan pintunya, maka diterangkan dalam neraka nanti dia membawa kayu bakar untuk membakar dirinya dan membakar suaminya. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Mungkin pula di kisah yang lain, ya, ini sudah main fisik ya. Nah, ketika beliau berdakwah di Taif, ingin mengislamkan mereka seluruhnya, beliau berkata, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, katakan la ilaha illallah, kalian pasti beruntung. Tiba-tiba dari belakang ada yang melempar Nabi dari arah belakang ya. Nah, dengan batu. Ya. Nah, ini dari kisah-kisah ya. Bahkan beliau dilempari oleh penduduk Taif ketika itu. Sampai turun malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi SAW agar kalau Nabi mau, gunung akan diangkat dan ditimpakan kepada mereka orang-orang Taif. Ya, hanya Nabi SAW menahan malaikat tersebut. Dan beliau hanya bersabda, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Beliau masih harapkan dari mereka ini lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dari anak-anak mereka tadi itu lahirlah orang-orang yang beribadah dan bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini bentuk ya gangguan-gangguan. Ada dengan kata-kata, ada dengan fisik. Wa taraduhu, dan mereka mengusir Nabi. Ini nanti kita akan bahas di hijrah ya, di pembahasan hijrah nanti. Wa qalu sahirun kadzdzab, dan mereka mengatakan Nabi ini tukang sihir lagi pendusta. Baik, tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya ya. Nah, baik, ini sudah soal yang ke-13. Sekarang kita pindah di soal yang ke-14. Ya. Tentang masalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kekal. Ya. Dikatakan di situ di soal yang ke-14, ma huwa mu'jizatur rasuli sallallahu alaihi wasallam al-khalidah. Ma huwa mu'jizatur rasuli sallallahu alaihi wasallam al-khalidah. Ya. Apa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal? Maka dijawab di situ Al-Qur'anul Karim. Ya, dijawab Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Baik, sekarang kita lihat apa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu kan artinya dari kata ijaz. Sesuatu yang ketika orang lihat dia akan terheran melihatnya, menakjubkan. Ya. Dan mukjizat itu muncul misalnya bentuknya dia dari hal-hal yang di luar kebiasaan dari manusia. Ya. Itu mukjizat ya. Tapi tidak ada yang melakukannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa mampu untuk melakukan mukjizat tersebut. Ya, dan ini telah berjalannya di kisah para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya kan, di antara mukjizatnya, ya beliau tidak dimakan oleh api. Ketika Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, itu dikisahkan dalam Al-Quran Al-Karim ya. Nabi Ibrahim kan pernah menghancurkan berhala-berhala mereka. Itu diterangkan di surah Al-Anbiya. Ya. Satu yang disisakan Nabi Ibrahim yang paling besar,
Ya, mereka datang ketika itu marah. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala kita ini? Ya, semua dihancurkan kecuali yang paling besar. Maka ada yang bilang di situ, yang menghancurkannya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, maka didatangkanlah Nabi Ibrahim pada hari itu ya. Ditanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, coba tanya yang paling besar itu. Ya, mereka tidak bisa bicara. Terdiam. Terbuka akalnya di situ ketika diperintah ya. Coba tanya yang paling besar. Yang paling besar patung itu tidak bisa berbicara. Ya. Maka ringkas cerita Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar dalam api, dilempar dia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin. Ya, jadi ini Nabi Ibrahim dilempar ke api dan apinya menjadi dingin ketika itu. Tidak terbakar beliau. Nah, dan keselamatanlah atas Nabi Ibrahim. Ya, itu contoh ya mukjizat. Hal yang di luar kebiasaan. Nah, harusnya kan kalau orang dibakar hangus dia, terbakar. Tapi ini tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam dibuang di api, beliau tidak apa-apa. Nah, bahkan apinya diperintah oleh Allah menjadi dingin. Ya. Kemudian juga di Nabi yang lain lagi seperti Nabi Musa alaihissalam, dimaklumi ya, beliau punya mukjizat tongkat. Ya. Yang bisa berubah menjadi ular betulan. Dan dimaklumi mukjizat itu Allah tampakkan kepada para nabi dan rasul disesuaikan dengan apa yang terjadi di hari itu. Apa yang dianggap besar di tengah manusia di hari itu ya. Lihat kayak Nabi Musa alaihissalam. Dulu kan di masa Nabi Musa itu sihir-sihir itu kayak seperti hal yang dianggap agung. Ya. Kalau dia punya sihir itu adalah orang yang paling hebat di tengah kaumnya ya. Itu di masa dahulu ya, di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, bentuknya mirip sihir tapi dia bukan sihir. Ya, itu bukan sihir. Hakikat yang sebenarnya. Tongkat bisa berubah menjadi apa? Ular betulan. Nah, itulah kenapa ketika tukang sihir yang hadapi Musa alaihissalam itu di kisah yang banyak diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, mereka langsung beriman. Ya, tatkala mereka melihat tongkat berubah menjadi ular betulan, bukan tipuan. Kalau sihir itu kan dia tipuan saja, tipuan mata. Ya, tadinya tali diangan-angankan, dibuat-buatkan, dikhayal-khayalkan sehingga dia menjadi ular. Padahal ini bukan ular. Kalau tongkat Nabi Musa itu mukjizat beliau, ya, berubah menjadi ular betulan. Dipahami ya? Nah. Ya. Itu seperti itu ya di antara mukjizat. Demikian pula di masa Nabi Isa alaihissalam. Ya, di masa Nabi Isa alaihissalam itu, nah, ketika itu ilmu kedokteran itu berkembang menjadi hal yang sangat besar, yang sangat mulia di tengah manusia. Ya, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antara mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Ini kan lebih hebat lagi daripada dokter. Dokter itu kan dia hanya bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Tapi dia belum mati orangnya. Kalau Nabi Isa alaihissalam dia bisa hidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya mukjizat kadang dikembalikan kepada apa yang terjadi di masanya. Ya. Ya. Nah, sama dengan di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW itu, ya, ketika itu orang-orang Arab berada pada puncak kefasihan bahasa. Ya, berada pada puncak apa? Kefasihan bahasa yang paling baik. Ya, jadi mereka itu jago buat rangkai kata-kata ya, buat syair. Itu orang-orang Arab jago sekali. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim untuk menandingi dari
kefasihan bahasa mereka tadi itu. Ya. Dan dibuat takjub lagi, Nabi ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi kok bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran yang lebih agung, yang lebih bagus, yang lebih indah daripada syair-syair yang mereka buat pada hari itu. Nah, itulah yang bikin membuat mereka apa? Takjub. Orang-orang Arab itu. Ya, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi bisa buat kata-kata seperti itu yang sangat menakjubkan. Bahkan jin itu ketika mendengarkan Al-Quran Al-Karim, mereka takjub. Ya, itu diterangkan di surah Al-Jin kan? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, mereka berkata, kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ya. Ini jin saja sudah mengakui seperti itu. Ya. Bahkan di ayat-ayat yang lain ditantang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mendatangkan Al-Quran atau mendatangkan satu kitab yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di surah Al-Isra ya. Nanti lihat ayatnya saya sudah hafal. Ayat keberapa dikatakan oleh Allah, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an." Ya. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkannya. Ya. Walaupun seluruh dari mereka itu bantu-membantu, bahu-membahu, ya, membuat satu kitab yang mirip dengan apa? Al-Quranul Karim. Dari sisi gaya bahasa, keindahan kosakata dan seterusnya. Ya, pengaturan kalimat-kalimat itu tidak bisa mereka apa? Tandingi. Andai kata Al-Jin dan manusia berkumpul seluruhnya. Ya. Itu di satu ayat ya. Mereka ditantang oleh Allah, datangkan satu kitab yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, di sebagian ayat yang lain di surah Hud ya dikatakan oleh Allah, datangkanlah 10 surah saja yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran kan dimaklumi ada 114 surah. Ya. Allah hanya katakan datangkan 10 surah saja. Ya. Qul fa'tu bi asyri suwarin ya muftarayat. Ya. Datangkanlah 10 surah yang kalian buat begitu. Nah, mereka juga tidak bisa. Mereka juga apa? Tidak bisa. Ya. Di surah Al-Baqarah ditantang lagi oleh Allah. Kalau tidak bisa 10, datangkan satu saja. Ya. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ya. Nah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Ya, kalau kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Anggaplah satu surah pendek seperti surah Al-Kautsar ya, hanya 3 ayat kan? Itu mereka tidak bisa datangkan kata-kata, kalimat-kalimat, keindahan bahasa yang mirip dengan surah Al-Kautsar. Tidak bisa mereka buat. Padahal ini jago semua dulu. Ya, jago syair, jago bahasa. Tapi tidak bisa mereka membuatkan apa? Satu surah yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim. Baik. Dipahami ya? Nah, jadi Al-Quran ini dari mukjizat Nabi SAW yang kekal ya, yang terus menerus ada sampai hari kiamat. Ya, walaupun dimaklumi mukjizat beliau yang lainnya kan banyak. Ya, yang paling besarnya itu Al-Quranul Karim. Ada juga yang lain yang diterangkan oleh para ulama, ya seperti apa batu-batu yang memberi salam kepada beliau. Ya. Ada hewan-hewan yang tunduk kepada beliau, bahkan ada kayu, tumbuhan yang menangis. Ya, itu dikisahkan dalam sirah beliau ya. Nah, itu mukjizat Nabi SAW juga. Beliau juga di antara mukjizatnya bisa diperlihatkan ketika itu beliau membela apa? Bulan.
di masa Nabi ya. Nah, bulan terbelah menjadi dua. Dan sampai sekarang masih ada bekasnya. Bagi siapa yang meneliti tanah yang ada di bulan itu. Nah, terlihat bekas bulan pernah terbelah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara mukjizat beliau yang lain juga, makanan-makanan itu kan yang tadinya sedikit itu bisa menjadi banyak. Ya, itu diterangkan di kisah-kisah ya. Para sahabat awalnya mereka sudah ragu ini tidak bisa kenyang, tapi disuruh makan sama Nabi, disuruh minum. Padahal masih ada sisanya. Setelah mereka makan minum, ternyata masih ada sisa. Ya, disuruh minum terus sampai mereka kenyang. Ya, itu di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga pernah di antara mukjizatnya beliau bisa mendengarkan dari jeritan orang-orang yang disiksa di kuburan. Nah, ini kan tidak diberikan kepada yang lainnya. Beliau pernah melewati dua kubur itu yang lagi disiksa oleh Allah. Nah, karena dosa yang mereka anggap remeh, ya, dosa adu domba, provokasi, dan dosa tidak berbersih dari kencing. Ya, Nabi dengarkan mereka sedang disiksa ketika itu di alam kubur. Nah, ya, ini dari sebagian mukjizat Nabi SAW. Ya, tapi Al-Quranul Karim itulah mukjizat yang paling besarnya, yang tersisa, yang kekal sampai hari ini dan hingga hari kiamat. Karena diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran dijaga oleh Allah. Beda kitab-kitab yang lainnya, coba diperhatikan. Ya, kitab Taurat misalnya kan, mungkin dia terjaga ketika Nabi Musa alaihissalam ya, masih hidup. Nah, terus setelah itu dirubah oleh para rahib-rahib mereka. Kitab Injil juga seperti itu. Mungkin dia terjaga ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Tapi dia berubah ya setelah Nabi Isa wafat. Dirubah oleh para pendeta-pendeta, oleh para pendeta mereka. Ya, beda Al-Quranul Karim. Setelah Nabi SAW wafat, ya, Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga hari kiamat. Dan yang kita baca hari ini itulah juga yang dibaca oleh Nabi dan para sahabatnya dari masa dahulu kala. Tidak ada perubahan, tidak ada satu huruf pun yang diganti. Dipahami ya? Nah, makin dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada umat Islam. Baik. Berikutnya kita lihat, ini selesai sudah dari soal yang ke-14 ya. Al-Quranul Karim atau apa mukjizat Rasulullah SAW yang kekal, maka dijawab adalah Al-Quran Al-Karim. Ya, sifat Al-Quran dimaklumi ya, maknanya itu kan artinya yang dibaca. Dari lafaz, dari fi'il qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a membaca, yaqra'u itu kan fi'il mudhari'nya. Masdarnya itu Qur'anan, bacaan. Memang dia bacaan ya. Dari sisi asal bahasanya seperti itu. Adapun Al-Karim ini sifat Al-Quran. Ya, Al-Quran itu banyak sifat ya, diterangkan dalam Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran Al-Karim. Dan itu nanti ada pembahasan yang lain, mungkin di buku-buku yang lain seputar keutamaan Al-Quran. Baik. Ini selesai sudah soal yang ke-14. Soal yang ke-14. Sekarang kita lihat soal yang ke-15 tentang masalah Isra Mi'raj. Ini panjang ya, sampai di soal yang ke-18. Tapi insyaallah ringkas ya, karena sudah kita baca dulu di sesi sebelumnya dulu ya, di pondasi yang kedua. Nah, kita baca ringkas saja. Dikatakan di situ yang ke-15, ini dari mukjizat Nabi juga ya, yang lainnya tadi. Selain Al-Quranul Karim, beliau punya mukjizat juga, yaitu Isra dan Mi'raj. Baik, dikatakan di situ, ma humar rihlatani al-azimatani allatani qama bihima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma huma ar-rihlatani. Ya, apa dua perjalanan al-azimatani yang
besar. Allatani qama bihima Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tegak dengan keduanya. Ya, ini perjalanan yang besar. Dijawab situ adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Apa itu Isra? Diterangkan di bawah ya, di soal yang ke-16. Dikatakan di situ ma huwal Isra? Apa itu Isra? Ya, dijawab Al-Isra maksudnya ar-rihlatu minal Masjidil Harami bi Makkah ila al-Masjidil Aqsa bi Syam. Ya. Isra itu artinya perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Syam. Ya, bukan dikatakan di Filistin ya, karena dahulu belum ada nama Filistin. Dulu masih nama Syam. Syam itu luas. Masuk di situ Filistin untuk sekarang ini ya, Suriah, ya, Damaskus, ya, dan yang semisalnya ada dicakupi oleh negeri apa? Negeri Syam. Ya. Baik. Isra secara bahasa dia bermakna berjalan malam. Bermakna berjalan di malam hari. Itu namanya Isra. Secara bahasa ya. Adapun secara istilah yang diterangkan tadi di situ ya. Itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Syam. Ya. Atau kadang nama lainnya dikatakan Baitul Maqdis. Ya. Al-Baitul Maqdis. Ya, rumah Allah yang disucikan. Nah, di sana kan ada masjid yang dikatakan apa? Al-Baitul Maqdis. Nah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga masjid tersebut dari apa? Kejelekan orang-orang Yahudi yang merusaknya. Nah. Baik, ini Isra namanya ya. Dan ringkas cerita Isra kan diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim dalilnya ya. Di surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, yang telah diberkahi oleh Allah apa yang ada di sekitarnya. Tapi itu diantara dalil ya di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Adapun Mi'raj diterangkan di soal yang ke-17. Ya. Ma huwal Mi'raj? Apa itu Mi'raj? Maka dijawab di situ ar-rihlatu minal Masjidil Aqsa ila as-sama'is sabi'ah. Ya. Al-Mi'raj maksudnya perjalanan dari Masjidil Aqsa ya, di Palestina tadi, di Syam. Nah, menuju kepada langit yang ketujuh. Menuju kepada langit yang ketujuh. Baik. Mi'raj itu secara bahasa dia bermakna tangga untuk naik. Itu namanya Mi'raj ya. Tangga untuk naik. Ya, adapun secara istilah yang diterangkan tadi, perjalanan dari Masjidil Aqsa ya, ke langit yang ketujuh. Nah, adapun dalilnya dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang Mi'raj ini diterangkan di surah An-Najm ya. Di surah An-Najm. Bagian sudah hafal dilihat nanti ya di surah An-Najm dari ayat ke-13. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ayat-ayat penjelasan tentang Mi'raj. Kata Allah, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh kata Allah, dia telah melihat. Ya, maksudnya Nabi telah melihat malaikat Jibril itu di kali yang lain. Karena Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan rupa yang aslinya itu di dua kali, di dua tempat. Yang pertama di kisah di bumi ketika turun surah Al-Mudaththir yang sudah kita bahas ya. Beliau melihat malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Besar sekali. Ya, duduk di antara langit dan bumi. Nabi takut ketika itu. Langsung pulang kepada Khadijah. Ya, minta diselimuti. Turunlah surah apa? Al-Mudaththir.
Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Itu kali yang pertama ya. Nah, di kali yang kedua dikatakan oleh Allah, laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, sungguh dia telah melihatnya di kali yang lain. Maksudnya di kisah Mi'raj tadi ya. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Ya, ini istilah sidratil muntaha ya. Nah, bentuknya bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas dia sidir. Sidir itu kan kalau bahasa kita artinya pohon bidara, pohon sidir. Hanya bentuknya bagaimana kita tidak mengetahuinya. Ya, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratil muntaha itu ada lagi sorga di situ. Yang dikatakan sorga al-ma'wa. Nabi lihat semua di situ. Beliau lihat malaikat Jibril, beliau melihat sidratil muntaha, beliau melihat sorga. Yang dikatakan sorga ma'wa. Ya, indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ya. Ayatnya terus dikatakan situ. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Nah, beliau tidak melewati pandangannya. Ya, dan juga tidak melampaui batas. Ya, tidak melewatinya dan tidak melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh beliau telah melihat ayat-ayat Rabb-nya yang sangat besar. Itu dari ayat-ayat ya. Penjelasan tentang Mi'raj. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Jadi ini Isra Mi'raj ya. Adapun hadisnya sudah kita baca ya. Di pembahasan masalah seputar salat. Bagaimana Nabi SAW itu panjang dikisahkan dalam riwayat Al-Bukhari dan dalam riwayat Muslim juga. Awalnya kan beliau dibelah dadanya ya oleh malaikat Jibril. Ya, sebelum Isra'kan ke Baitul Maqdis. Dicuci hati beliau, ya, kemudian dimasukkan kembali. Setelah itu beliau didatangkanlah Buraq. Buraq ini kan sudah diterangkan ya, sudah sering lewat. Nah, dia ini hewan yang lebih besar daripada bigol dan lebih kecil daripada kuda. Ya, bigol itu artinya peranakan perkawinan silang antara keledai dan kuda. Lahirlah bigol namanya. Bigol ya. Buraq ini dia lebih besar sedikit. Buraq ini lebih besar sedikit daripada bigol. Tapi dia lebih kecil daripada kuda. Nah, itulah dari alat yang beliau naik nanti menuju ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa. Satu langkah dari Buraq ini itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Kalau sekarang mungkin kalau pesawat terbang gitu ya. Ya, di masa Nabi sudah ada yang kayak seperti itu, kecanggihan yang lebih dahsyat daripada yang ada di zaman sekarang. Baik. Satu langkah dari Buraq ini jaraknya sejauh mata memandang. Ya, ringkas cerita ketika beliau sudah di Masjidil Aqsa, beliau salat 2 rakaat di situ. Beliau menjadi imam, makmumnya di situ para nabi dan rasul. Diterangkan di kisahnya. Setelah itu beliau dihidangkan 2 minuman oleh malaikat Jibril, ya, antara khamar dan susu. Hanya beliau pilih susu. Itulah fitrah umatnya nanti yang beliau diikuti padanya. Nah, setelah itu beliau diajak naik oleh malaikat Jibril ke atas langit. Nah, ketika beliau naik bukan lagi pakai Buraq, tapi dia pakai Mi'raj tadi itu ya. Itulah dikatakan Mi'raj, semacam tangga untuk naik begitu. Tangga untuk naik. Ringkas ceritakan sudah diterangkan ya. Di hadisnya itu beliau di setiap langit beliau jumpai para nabi dan rasul. Ya, di langit pertama nabi siapa, kedua nabi siapa, ketiga nabi siapa, keempat, 5. Itu masing-masing ada nabi dan rasul. Ya. Hanya yang beda di situ di Nabi dan Rasul di langit yang ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika sudah pulang dari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di langit yang ke-6, beliau ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada engkau? Itu sudah kita bahas dulu ya di masalah perintah salat 5 waktu. Ya. Baik, itu ringkas cerita seputar masalah Isra dan Mi'raj.
Iya. Berikutnya dikatakan di situ di soal yang ke-18 yang terakhir. Nah, dikatakan di sini, iya. Madzal ladzi furida alaihi hina urija bihi ila as-sama'. Madzal ladzi furida alaihi hina urija bihi ila as-sama'. Ya. Apa yang diwajibkan atas beliau saat diangkat ke langit? Akan dijawab di situ as-salawatul khams. Itu salat-salat yang 5. Baik. Ini sudah kita terangkan ya di pembahasan pondasi yang kedua. Bagaimana percakapan antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Awalnya salat itu kan 50 kali sehari semalam. Nah, tapi Nabi SAW diperintah oleh Nabi Musa kembali lagi kepada Allah, minta pengurangan, dikurangi 5, tinggal 45. Ditanya lagi, sudah berapa? Masih sekian. Ditambah lagi, disuruh ulang lagi, minta kekurangan. Ya, sampai Nabi bolak-balik. Nah, begitu ya. Tinggal 5 rakaat, tinggal 5 kali salat sehari semalam begitu. Nabi Musa alaihissalam masih perintah lagi untuk kembali, karena umat tidak akan sanggup itu 5 kali sehari semalam. Iya. Tapi Nabi SAW sudah malu ketika itu dan beliau kembali ke bumi. Tapi 5 kali salat ini sudah diterangkan ya. Walaupun dia 5 waktu, tapi nilainya sama dengan 50 kali salat. Ya. Karena kaidah dalam agama kita, setiap satu amalan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi minimal 10 kali lipat. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka untuknya mendapat 10 kebaikan yang semisalnya. Ini paham ya? Baik. Maka dari ringkasan peristiwa Isra Mi'raj dan sudah diterangkan tadi apa yang diwajibkan, ini kita sudah bahas rinciannya di pembahasan salat ya, di pondasi yang kedua. Tapi nanti didengarkan kembali rekamannya. Ya. Dengan ini kita sudah selesai sampai ke soal yang ke-18 seputar mukjizat Nabi SAW dalam masalah Isra dan Mi'raj. Ini dibahas juga ya di kitab Ushul Tsalatsa ya, masalah Isra Mi'raj. Ya. Baik. Segera itu dulu dari akhir pembahasan kita pada siang hari ini. Saya silakan kalau ada yang kurang dipahami ditanyakan, bisa dikirim di grup atau di chat di Google Meet ya. Nah. Kita akhiri majelisnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.